Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama yaitu Melta Fitriani dengan NIM 1816040057 dan saya sendiri yaitu Yano Junaidi dengan NIM 1816040059. Yang terakhir yaitu Dila Wahyu Azani dengan NIM 1816040076. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konsep Aktiva, yang mana penjelasan pertama yang akan dijelaskan oleh Dila Wahyu Azani. Saya Dila Wahyu Azani, NIM 1816040076 akan menjelaskan tentang konsep Aktiva. Yang pertama, definisi Aktiva. Yang pertama, menurut APB tahun 1970 dalam statement nomor 4 mendefinisikan sumber-sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan dapat diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, termasuk beban tanggungan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Yang kedua, menurut VSB tahun 1990 mendefinisikan Aktiva sebagai berikut. Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa masa lalu. Yang kedua, karakteristik Aktiva. Yang pertama, memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Manfaat ekonomi menurut IAI tahun 1994 yaitu yang pertama, dapat digunakan baik sendiri maupun bersama Aktiva lain dalam produksi barang dan jasa yang dijual oleh unit usaha. Yang kedua, dapat dipertukarkan dengan Aktiva lain. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melunasi hutang. Dan yang keempat, dapat dibagikan kepada pemilik perusahaan. Yang kedua, diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Suatu dapat dikatakan sebagai Aktiva bila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat Aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat mengendalikan akses pihak lain terhadap Aktiva tersebut. Dan yang terakhir yaitu hasil transaksi masa lalu. Sesuatu unit usaha dapat mengakui suatu aktivitas apabila terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari entitas tersebut. Baiklah, selanjutnya saya Melta Fitriani akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya, konsep penilaian. Yang pertama, tujuan penilaian. Tujuan penilaian ini ada 4. Yang pertama, sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba. Yang kedua, sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian proses keuangan. Yang ketiga, sebagai memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam pelaporan keuangan. Yang keempat, sebagai memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Selanjutnya ada dasar penilaian. Dasar penilaian ini ada 2. Yang pertama, nilai keluaran, di mana nilai keluaran ini menunjukkan aliran dana yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output atau produk yang dihasilkan perusahaan. Yang kedua, nilai masukan. Nilai masukan ini di mana menunjukkan jumlah rupiah yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh aktiva atau output yang akan digunakan dalam kegiatan operasi. Selanjutnya ada pengakuan aktiva. Aturan pengakuan ini menunjukkan aturan khusus yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu. Kriteria pengakuan merupakan pedoman umum yang digunakan untuk memformalisasikan aturan pengakuan. KAM mengajukan kriteria untuk mengakui aktiva. Yang pertama, didasarkan pada hukum. Yang kedua, pemakaian prinsip konservatif. Yang ketiga, makna atau substantif ekonomi suatu transaksi. Yang keempat, kemampuan mengukur nilai aktiva. Menurut FASB SPAC nomor 5 menyatakan pengakuan suatu pos didasarkan pada 4 kriteria. Yang pertama, definisi, yaitu suatu pos yang akan masuk dalam struktur organisasi akuntansi apabila memenuhi definisi elemen laporan keuangan. Yang kedua, keterukuran, yaitu suatu pos yang harus memiliki makna tertentu yang relevan
dan dapat diukur jumlahnya dengan reliability yang tinggi. Yang ketiga, relevansi, yaitu informasi yang terkandung dalam pos tersebut yang memiliki kemampuan untuk membuat suatu perbedaan dalam keputusan yang diambil pemakai laporan keuangan. Yang keempat, reliabilitas, yaitu informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau dipresentasikan, dapat diuji kebenarannya dan netral. Selanjutnya, masalah-masalah khusus dalam konsep aktiva. Yang pertama, ada beban tangguhan. Masalahnya adalah apakah beban tangguhan dapat digolongkan sebagai aktiva atau jenis beban tangguhan yang mana yang dapat digolongkan sebagai aktiva. Kriteria umum untuk menentukan beban tangguhan. Yang pertama, apakah kos jasa tersebut merupakan pengeluaran yang sah dan wajar? Yang kedua, apakah kos jasa tersebut merupakan suatu faktor yang manfaatnya di masa mendatang dapat diantisipasi dengan mudah? Yang ketiga, apakah kos jasa tersebut merupakan jenis pengeluaran yang terjadi berulang-ulang setiap periode? Yang kedua, masalah-masalah khususnya yaitu kapitalisasi bunga. Kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya yang cukup lama. Masalahnya adalah apakah bunga untuk pinjaman tersebut dapat dikapitalisasi dan masuk elemen kos fasilitas fisik tersebut. Ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut. Menurut Hendrik, yang pertama yaitu bunga tidak dikapitalisasi. Yang kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Yang kedua, bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yano Junaidi, NIM 1816040059 akan melanjutkan presentasi dari saudari Melta, yang mana presentasinya tentang masalah-masalah khusus yang ada dalam konsep aktiva. Poin ketiga yaitu masalah khususnya yaitu yang ketiga, pengeluaran kapital atau untuk aktiva atau juga bisa disebut dengan capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa, fasilitas fisik, baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Aturan umum yang digunakan untuk menentukan pengorbanan ekonomi sebagai pengeluaran yaitu yang pertama, untuk aktiva non moneter baru diperoleh atau dibeli. Yang kedua, untuk aktiva yang telah dipakai atau aktiva lama. Yang ketiga, menambah kapasitas produksi aktiva yang bersangkutan. Yang keempat, menambah umur ekonomis. Yang kelima, menambah nilai aktiva. Baiklah, selanjutnya masalah keempat yaitu aktiva donasi atau sumbangan. Masalah khusus lainnya yang sering timbul adalah apabila perusahaan memperoleh suatu aktiva tanpa harus mengeluarkan atau mengorbankan sumber ekonomi. Misalnya, aktiva yang berasal dari sumbangan atau donasi. Meskipun aktiva sumbangan diperoleh tanpa mengorbankan ekonomi, aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajarnya atau dengan nilai implisitnya. Hal ini disebabkan pengakuan terhadap suatu aktiva tidak didasarkan pada asal sumber diperolehnya suatu aktiva, tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut. Oleh karena itu, aktiva yang berasal dari sumbangan memiliki manfaat untuk menghasilkan pendapatan, maka aktiva tersebut harus ditentukan nilai wajarnya. Pengukuran semacam ini dimaksudkan untuk menentukan secara tepat kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Selanjutnya, masalah yang terakhir yaitu masalah yang kelima adalah transaksi aktiva non moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas tetapi berbentuk aktiva non moneter.
Pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara umum di pasar umum. Apabila aktiva yang diterima adalah aktiva yang tidak sejenis, aktiva tersebut dinilai atas dasar nilai wajarnya. Sedangkan untuk aktiva yang sejenis, penilaian dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada unsur rugi dalam transaksi tersebut, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai wajar dari aktiva yang diserahkan, ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang kedua, jika ada unsur untung dalam transaksi tersebut, nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan, ditambah sejumlah kas tertentu yang dikeluarkan. Yang ketiga, jika ada untung dan diterima sejumlah kas, maka nilai aktiva yang diterima adalah nilai buku aktiva yang diserahkan dikurangi proporsi tertentu dari nilai buku aktiva yang dijual. Selanjutnya masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu aktiva menurut IFRS. IFRS mendefinisikan bahwa aktiva adalah sumber daya dan bukan ultimate aliran masuk di masa mendatang. Dengan demikian, sumber daya ekonomi dapat berupa: yang pertama, hak yang diterapkan oleh kontrak, undang-undang dan sejenisnya, seperti hak yang timbul dari instrumen keuangan, hak atas objek fisik seperti properti, hak untuk menerima sumber daya ekonomi lainnya jika pemegang saham hak memilih untuk menggunakan haknya atau dipersyaratkan untuk menggunakan hak tersebut, hak untuk mendapatkan manfaat dari stand ready kewajiban dari pihak lain, hak kekayaan intelektual atau hak paten. Yang kedua, hak yang timbul dari kewajiban pihak lain. Yang ketiga, nilai sumber daya lain jika sumber daya tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi seperti pengetahuan atau know-how, daftar pelanggan atau customer list, hubungan pelanggan dan pemasok, angkatan kerja, dan goodwill. Yang keempat, beberapa aktiva khususnya jasa yang langsung dikonsumsi saat diterima. Baiklah, selanjutnya ada beberapa hal yang akan dibahas dalam aktiva menurut IFRS. Yang pertama, pengakuan atau recognition dan menarik kembali pengakuan atau derecognition aktiva. Dalam kerangka konseptual, IASB mendefinisikan pengakuan sebagai berikut. Pengakuan adalah proses masukan di dalam neraca atau laporan laba rugi suatu item yang memenuhi definisi elemen yang memenuhi kriteria pengakuan dan dinyatakan dalam kerangka konseptual. Hal ini meliputi penggambaran item dalam bentuk kata dan jumlah moneter. Yang kedua yaitu derecognition atau menarik kembali pengakuan. Dalam IFRS tentang financial instrument mendefinisikan bahwa derecognition adalah menarik kembali aktiva yang pernah diakui dalam laporan neraca perusahaan. Namun demikian, kerangka konseptual tidak memberikan definisi derecognition dan tidak menetapkan kapan derecognition dilakukan. Tidak adanya aturan yang jelas derecognition dalam kerangka konseptual, maka standar yang berbeda akan mengadopsi pendekatan yang berbeda untuk derecognition. Hal ini menimbulkan risiko inkonsistensi yang paling pada gilirannya ada risiko mengadopsi pendekatan rule based daripada principle based. Selanjutnya, cost based.
Definisi cost dalam IAS 16 tentang Property, Plant and Equipment, IAS 38 tentang Intangible Asset, dan IAS 40 tentang Investment Property adalah jumlah kas atau ekivalen kas yang dibayarkan atau nilai wajar fair value yang digunakan untuk memperoleh aktiva tersebut pada saat diperoleh atau dibangun. Selanjutnya, current market price termasuk fair value. Fair value sering digunakan sebagai ukuran nilai sekarang di dalam IFRS. IFRS 13 tentang fair value measurement mendefinisikan fair value atau nilai wajar sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aktiva pada transaksi yang adil antara partisipan pasar pada tanggal pengukuran. Selanjutnya, pengukuran dasar aliran kas lainnya. Beberapa pengukuran digunakan oleh IFRS bukan cost based merupakan market price, tetapi didasarkan estimasi aliran kas mendatang. Estimasi aliran kas mendatang ini digunakan untuk: pertama, impairment aktiva keuangan atau piutang list. Yang kedua, impairment aktiva non keuangan. Yang ketiga, net realizable value persediaan. Yang keempat, different tax aktiva. Pengukuran aliran kas mendatang digunakan jika 1. Cost atau current market price tidak memberikan informasi yang cukup relevan. 2. Tidak ada cost atau penerimaan dari item yang akan diukur. 3. Current market price sangat sulit atau terlalu mahal untuk mendapatkannya. Baiklah, itulah presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Contoh kasus, Upgrade Living Co. membeli tanah. Sebagai pengganti membayar dengan kas, perusahaan menerbitkan saham sebanyak 5.000 lembar saham biasa dengan nilai pari sebesar Rp1.000 per lembar dan memiliki harga pasar sebesar Rp1.200 per lembar. Dalam contoh ini, jelas bahwa nilai wajar entitas lebih jelas daripada nilai wajar tanah. Upgrade Living Co. mencatat transaksi ini sebagai berikut, yang mana tanah 1.200 dikali dengan 5.000 lembar, yaitu sebanyak 6 juta, dan saham biasa 1.000 dikali 5.000, yaitu 5 juta, dan premi saham biasa yaitu 1 juta. Permasalahan khusus dalam perhitungan aset tetap muncul ketika perusahaan membeli 2 atau lebih aset tetap secara bersamaan atau dengan pembelian tunggal. Ketika situasi yang umum terjadi, perusahaan mengalokasikan total biaya semua aset tersebut pada dasar nilai wajar aset tersebut. Asumsi bahwa biaya akan merubah proporsi langsung menjadi nilai wajar ini merupakan prinsip yang sama dengan perusahaan yang mengaplikasikan untuk alokasi biaya lump sum dari item persediaan yang berbeda. Untuk mengukur nilai wajar, perusahaan harus menggunakan teknik penilaian yang tepat. Dalam beberapa kasus, teknik perhitungan tunggal akan tepat. Namun pada kasus lainnya, pendekatan perhitungan berganda mungkin untuk digunakan. Contoh, Nordic Homes Inc. membeli beberapa aset dari Comfort Heating seharga 80 juta. Berikut merupakan harga asetnya. Yang pertama, persediaan, nilai bukunya 30 juta, nilai wajarnya 25 juta. Yang kedua, tanah, nilai bukunya 20 juta, nilai wajar 25 juta. Bangunan, nilai bukunya 35 juta, nilai Nordic Homes Inc. mengalokasikan 80 juta harga beli pada dasar nilai wajar. Asumsikan identifikasi spesifik atas biaya tidak dapat diprediksi. Maka aset tetap yang diakui dalam laporan keuangan adalah yang pertama, persediaan, 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta, yaitu 20 juta. Yang kedua, tanah, 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta, yaitu 20 juta. Selanjutnya, bangunan, 50 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta sama dengan 40 juta.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kasus dari saudari Melta Fitriani. Yang selanjutnya yaitu pembahasannya apabila suatu aset tetap ditukarkan dengan aset lain selain kas atau aset non moneter, maka aset tersebut diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar dari aset diterima. Pilih mana yang lebih jelas. Dengan demikian, perusahaan akan langsung mengakui laba atau rugi pertukaran ini. Rasionalisasi untuk pengakuan langsung ini adalah kebanyakan transaksi memiliki substansi komersial dan oleh karena itu, laba atau rugi harus segera diikuti. Selanjutnya, PSAK 16 mengatur entitas menentukan apakah suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak, dengan pertimbangan sejauh mana arus kas masa depan diharapkan dapat berubah sebagai akibat dari transaksi tersebut. Suatu transaksi pertukaran memiliki substansi komersial jika konfigurasi, contohnya risiko, waktu, dan jumlah arus kas atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi dari aset yang diserahkan, atau nilai spesifik entitas dari bagian operasi entitas yang dipengaruhi oleh perubahan transaksi sebagai akibat dari pertukaran, dan selisih di satu atau dua adalah relatif signifikan terhadap nilai wajar dari aset yang diperlukan. Sekian dari pembahasan kasus. Terima kasih.